Di Minangkabau adalah kambang, di hujan tak lapuk, di panen tak lakang. Kini hanya tinggal namanya saja. Adaiklah dia li orang lalu, cupak dia li orang panggalih. Dia acuk bagara, dia acuk baguyu, dia acuk bagara lailang malu. Labi miang dek kata bambu. Kalau tak ingin ayah ju ibu, lah banyak tak jadi di Minangkabau walun baminantu lah mendapat cucu. Manolah ibu dengan bapak kalau kita calik di zaman awak kini. LGBT Allah ada, orang kufur Allah ada, orang tak bersyukur pun Allah ada di dalam hidup awak kini. Lah banyak terjadi kawin yes nikah no. Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Usikum nafsi wa taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima katsabat aydin nas liyunziqahum ba'dallazi wa amilu la'allahum yarji'un. Qul siruna fil ard fanzuru kaifa kana akibah allazina min qablu kana aktsaruhum musyrikin. Shadaqallahul azim. Syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam kini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama nikmat umur, kedua nikmat sehat, ketiga nikmat kesempatan dan keempat nikmat iman dan Islam masih dititipkan Allah di setiap kita bersama malam kini. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat dari alam kegelapan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat kini, yang namanya telah dikenal oleh nabi-nabi telah terdahulu. Nabi Adam alaihissalam pula mengenal nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah diciptakan Nabi Adam di dalam surga oleh Allah, langsung Nabi Adam mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ditanya oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam, mengapa engkau ucapkan itu wahai Adam? Allah Maha tahu tetapi ingin memberitahu. Apa kecil Nabi Adam? Khalaqtani, ketika engkau ciptakan aku dari tanah. Wa nafakhtu fihi min ruhi, engkau tiupkan ruh ke jasadku. Wa nafa'tu rasi, aku angkat kepalaku. Aku melihat bergandingan namamu dan nama Muhammad di tiang-tiang aras. Syariatnya Nabi yang paling terakhir la nabiyya ba'da, tetapi hakikatnya itulah ciptaan Allah yang pertama, yang Nur Muhammad, namun yang majazi, yang tubuhnya diciptakan, dilahirkan di Makkah Al-Mukarramah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lebih banyak berselawat ke Rasulullah, kita besok diberikan syafaat maupun di waktu zakratul maut ataupun di waktu kita di dalam kubur sampai nanti menuju sirat.
kita akan diberikan syafaat oleh Rasulullah. Syafaat artinya pertolongan. Itulah yang akan dapat menolong kita besok setelah sampai di alam berikutnya. Sedangkan ibu bapa dan keluarga kita tak dapat menolong awak besok. Yang bisa menolong awak hanya seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dek kita lanjutkan juga tugas Rasulullah, amal ma'ruf nahi mungkar, menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Kita malam kini lah di bulan apa wak kini? Di bulan Rajab. Dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah menyampaikan, minha arba'atun hurum. Ada bulan empat bulan yang diharamkan Allah, artinya bulan yang dimuliakan. Di dalam Al-Quran tadi surat At-Taubah tak ada disebutkan bulannya situ. Tetapi di dalam hadis disampaikan oleh Rasulullah. Disampaikan oleh Rasulullah bulan yang diharamkan Allah tadi, dimuliakan. Yang tiga berentetan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Satu terpisah, itulah bulan Rajab. Bulan Rajab artinya tarjib. Tarjib artinya takzim. Kalau kita beribadah di bulan Rajab akan dilipat gandakan oleh Allah pahala kita. Begitupun kalau kita berbuat keburukan juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan kini namanya bulan Syahrullah, bulan yang baik menurut Allah. Di bulan Rajab kok bulan istighfar namanya. Perbanyak kita baca istighfar di bulan Rajab. Bulan Sa'ban itu bulan solawat. Perbanyak solawat di bulan Sa'ban juga. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Nabi kita mengajarkan doa ke kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Wahai Tuhan kami, berikan kami berkah di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Kalian mau kita sampai ke bulan Ramadan yang hadir kini tak? Lai, tapi kok tiba tamu terakhir mereka, tu tak dapat pulang lah. Sebab hidup kita lah di dalam perhitungan Allah, dalam genggaman Allah. Hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan berganti tahun, tahun berganti abad, abad berganti windu, windu berganti abad. Di dalam itu kita tak sampai awak sahabat sawindu tadi hidup awak, lah pulang kita kepada Allah. Mana tahu kita yang hadir malam kini ditakdirkan Allah pulang di bulan Rajab ke? Kalau banyak dosa nak kita nempai tak? Kau ditakdirkan Allah hendaknya dapat kita pulang dalam keadaan husnul khotimah, iaitunya baik di waktu ruh kembali kepada Allah. Si muncak mati terambau kerimbo membola diang luko lapau kaduanya. Adat josorak di Minangkabau serupuawu dengan tabiang sanda menyanda kaduanya. Adatnya mengatur saraknya memakai. Di Minangkabau adatlah kambang. Namun yang kini kalau ditanya ke kita bersama, apunan adat lai tahu kita. Tak tahu ada tak? Apunan sorak kadang-kadang awak lun tahu leh konya perlu ilmu awak dalam kehidupan tadi. Minangkabau bapaga adai bapaga sopan santun seratul lelo basitinah. Lasano kaki salah langkah ataupun mulut sumbang kata ambo nusa diutangi menitah bana alun pandai. Di Minangkabau adalah kambang. Di Minangkabau adalah kambang, di hujan tak lapuk, di pane tak lakang. Kini hanya tinggal namanya saja. Adalah dia li orang lalu, cupak dia li orang panggalih. Dia acuk bagara, dia acuk baguyu, dia acuk bagara lailang malu. Labi miang dek kata bambu. Kalau tak ingin ayah ju ibu, lah banyak terjadi di Minangkabau walun baminantu lah mendapat cucu. Kalau ada terjadi itu tak, lah banyak terjadi di kampung kita. Kalau kita cari sejarah-sejarah Nabi yang telah terdahulu, di zaman Nabi Nuh alaihissalam, umatlah kufur kepada Allah. Termasuk anaknya pun kufur kepada Allah. Sebab 850 tahun Nabi Nuh mengembangkan agama berdakwah hanya tabu sebeli orang. Maka didatangkan topan dan banjir bandang oleh Allah, ditenggelamkan umat Nabi Nuh alaihissalam yang kufur kepada Allah. Kalau kita cari di zaman Nabi Lut alaihissalam,
Orang berhubungan sesama jenis sama laki-laki. Apa nama tu? LGBT. Berhubungan sama laki-laki. Diperintahkan oleh Allah untuk mengangkat kota Sodom, kemudian dihancurkan manusia yang ado, yang kufur di zaman itu. Di zaman Nabi Zakaria alaihissalam, umat lah merasa hebat, kekayaan lah melimpah ruah, tetapi tidak mengeluarkan zakat, sehingga didatangkan tanah longsor oleh Allah di masa itu. Manalah ibu dengan bapa kalau kita calik di zaman awak kini. LGBT Allah ado, orang kufur Allah ado, orang tak bersyukur pun Allah ado di dalam hidup awak kini. Tinggallah di kita. Kalau di Minangkabau kini lah terjadi pula. Lah banyak terjadi kawin yes nikah no. Lah banyak terjadi di kampung awak itu kini. Di masa kita kini, kita calik kiri jo kanan, kita pandang hilir jo mudik. Lah banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Apa sebabnya? Kenalah jauh daripada kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Manalah ibu dengan bapa atau handai dengan tolan, mencaliaklah ke kiri jo ke kanan atau ke muka ke belakang. Lah banyak terjadi di kampung kita. LGBT lah terjadi, orang kufur pun Allah terjadi di kampung awak di masa kini. Mungkin itulah sebabnya Allah menguji Minangkabau, didatangkan musibah tubi timpo batimpo. Alun sudah le tanah, alun sudah banjir bandang, gunung Marapi lah malatui pulau. Tinggal di kita kini bak boleh. Kini dunia bisu akhirat labu yang panjang ke kita turi. Labu ko alun tampak juo, jalan ko alun jale juo. Turi lah labu yang tabantang, turi lah alu dengan patui. Kini dunia bisu akhirat. Sebab ba'ala dek ba itu, iduk ko ba umpama orang balai, lawit lope ke kita adang. Angin badai kiri kanan bambak bagalombang pulo. Kok tak tempang di biduk tiri, biduk nanindak papandayung, sampan pecah masuk itu ke malabadan ke bagantung. Bagantung di tali, tali ke putui, bagantung di cahayu, cahayu ke padam, bagantung di kalimah, kalimah akan hilang. Bagantung lah di tali tak ke putui, di cahayu tak ke padam, lah di kalimah tak ke hilang. La haula wa la quwata illa billah. Da ado dayo kami ya Allah, da ado kekuatan kami kecuali dengan izin Allah yang Maha Agung. Tapancang bayang kalangi harum sumerak netatabu, jikok diunui alirannya bagonya lalu kamuaro. Ko umpang tolonglah sisi, ko salah tolong tunjuki, ka Allah ambu minta taubat, maaf diminta kabasamu. Kalau mau pak-pak ibu maafkan ambo lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau kita cari kisah-kisah yang telah berlalu, begitulah yang terjadi. Namun kita kini akan kita perbaiki sampan awak. Apa nak sampan tadi? Keimanan dan adu dalam hati kita. Jangan sampai tercabut keimanan awak dalam hidup. Lebih-lebih besok diwaktukan mati awak, diwaktukan pulang, jangan sampai tercabut iman anda aja. Tetap iman itu ada di dawa. Allahumma ahyina bil iman, ya Allah hidupkan kami dengan iman. Wa amitna bil iman, matikan kami dengan iman. Wahsurna bil iman, tetapkan kami dengan iman. Wa adkhilna jannata ma'al iman, masukkanlah kami ke surga engkau beserta iman. Kulit maya menimpa batin, batin menimpa galo-galo. Dalam lahir ada batin, dalam batin bahakikat puluh. Apa yang situ? Dalam lahir ada batin. Mana yang lahir tadi? Dari mana lahir kau? Dari ibu kita tak? Kau yang lahir tadi. Dalam lahir itu ada batin namanya. Itu yang diri tadi. Dalam batin itulah tersimpan hakikat kebenaran. Awak cari pertama dulu. Kalau kita cari yang lahir tadi, dah nampak perubahan yang lahir tadi. Kalau lewat umur kita 40 lah banyak ubarat, lah banyak perubahannya di tubuh awak tadi. Lah nampak dewak tu. Kalau nak kita pandang bagi luar, wa fi anfusikum afala tubsirun. Yang pada diri kamu mengapa tidak kamu pandang? Nah, cari bagian luar dulu dewak, lah nampak perubahannya. Kefanaan yang ada di jasad awak tadi. Dalam lahir itu ada batin namanya, atau diri tadi. Dalam surah Al-Hadid Allah menyampaikan huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin. Dia Allah yang awal. Awal tak ada permulaan Allah tadi. Akhir tak ada kesudahan. Kalau diri, sebenarnya diri tadi,
berawal dari Allah, akhir dak ada kesudahannya. Lain mati no sebenar diri itu. Indah itu nak pulang ke Allah besok. Dianjak nyodak layuh, digundam nyodak pecah, dipanggang nyodak hangi. Itu na sebenar-benarnya diri kita. Leka nyawa tu dek tubuh, leka tubuh dek Muhammad, rasio pada Allah. Itu suat nak pulang ke Allah. Lah tinggal yang zahir tadi dek batin, sehingga yang zahir kau dak ada oleh artinya. Ke dalam tanah kita ke di kubuna dek orang kampung je dosana. Dia Allah yang awal dan akhir. Akhir dak ada kesudahan Allah. Wal batin dan yang batin dak bisa kita coli Allah tadi. Cuma bisa kita rasakan Allah. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin, yang zahir yang nyata. Lah nyata Allah dak. Kalau kita coli di dunia tadi lah nyata Allah dak. Allah lah. Kita tersangkut dengan dicoli tadi. Kalau dari Imam Ghazali, apa kecil Imam Ghazali, kemanapun aku berpaling, aku melihat kuasanya Allah. Nampak dengan kuasa Allah di suatu terjadi tadi. Dek kita kadang tersangkut awak dengan calik tadi. Andaknya kita calik dunia tu hanya sebagai akuan di dunia. Awak calik dunia tadi sampai menyampaikan kita kepada Allah. Ayat kauniyah nama. Lah nampak di dunia tadi, dia awak kuasanya Allah. Tak dapat apa je awak di dunia. Harus kita mengakui, tak dapat tidak, yakin tak yakin awak, Allah itu tetap memberi kita nikmat dalam kita menjalani kehidupan di dunia. Kalau kita tak bersyukur apa kata Allah, la in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna azabila syadid. Siapa yang mensyukuri nikmatku akan aku tambah, kata Allah. Siapa yang mengingkari nikmatku, azabku sangatlah pedih. Apa azab tadi? Lah di azab kita mulai di dunia lah, di azab awak gelisah jiwa awak tadi, itulah mulai azab itu. Tak dapat awak tenang dalam hidup. Dalam batin tu berhakikat pula. Tu hakikat artinya yang benar, di situ simpan mana tadi. Kalau dapat dek kita HP di tengah jalan, iPhone, yang hakikat dia buat apa je? Kau dah awak punya orang itu je tak? Tu je di situ simpannya. Kata qadim, kata dahulu, kata kemudian, kata bacari. Dan pertama tu lah yang datang dari nenyo tadi, dari batin awak tadi. Kalau timbul kekuatan yang kedua nak mambil awak, nak menaik, atau timbul nafsu. Akalkan berusaha supaya nak tampak dia orang. Kau yang berfungsi dia awak. Tali yang tiga sepilinan, tungku yang tiga sajarangan. Kau yang berfungsi dia awak dalam kehidupannya di jasad awak tadi. Kalau lah kalah kekuatan nafsu dan kekuatan diri tadi, sehingga nafsu aja lah, kekuatan nafsu yang akan dikuit dia tubuh tadi. Sebab yang tubuh kita kok sama je robot juga, dikendalikannya dek hati tadi, dikendalikannya dek diri tadi. Kalau lah kalah dengan kekuatan diri tadi dek nafsu, sehingga kekuatan nafsu yang akan diikut. Mananya yang diri tadi dan diri tadi lah nampaknya sebenar diri di tubuh kita. Lah mulai ditiupkan Allah dulu sebenar diri tadi ke tubuh awak, lah meliputinya sekalian tubuh, memenuhi sekalian runggu dari rambutnya salai sampai darahnya setitik, jiwa nama oleh. Nah, kalau sakit orang sakit apa nama? Kalau lah berjalan-jalan seorang malam, jiwa lah. Tu. Mulainya berkondak ke sesuatu hati nama. Menginginkan sesuatunya, nafsu namanya. Bakondaknya kena muruk, amaratu bisuk nama. Bakondaknya labil, lawamah nama. Bakondaknya kanan baik, mutmainnah namanya. Harus kita tingkatkan itu. Memandangnya basar nama. Memandangnya samak nama. Hidupnya hayat nama. Hanya cik itu tadi. Lama meluputinya sekalian tubuh manusia sekalian runggu. Sehingga tubuh tadi bisa bergerak. Bergerak cincin kerana jari. Bergerak jari dek sifat ma'ani. Kalaulah kenal kita jadi diri sebenar diri, ka jadi comin dek langit jo bumi. Apa tu pantun Minang itu, hati asli itu. Dapat orang mencolik kekurangan dia awak tadi. Dapat orang belajar dia awak, itu arti itu. Dimulai kita mengenal diri awak tadi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, kecik Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dirinya itulah yang akan kenal dengan Allah. Kalau lah kenalnya je Allah itu, itulah dapat dia tu rasul dalam salat,
dimanapun nya berada nya tetap merasukan Allah Subhanahu wa taala. Bukit Putui jalan Kalangki, uang kasawa di hari siang, pulangnya lah sampai sanjo. La barombu yang ngok kamati, baru takona nak babuik sembayang, sosa di situ dak ada gunanya. Sosa dahulu pendapatan, sosa kemudian tak baguno. Lebih ancak di dunia kini semasa ada hidup kita lah. Hidup di dunia, sesali seluruh kesalahan awak tadi. Mintakan ampun kepada Allah. Lebih-lebih di bulan Rajab, perbanyaklah kita istighfar kepada Allah, minta ampun awak. Dosa lahir, dosa batin, dosa mata jo telingo, mintakan ampun ke Allah awak supaya kita pulang besok dak membawa dosa. Berarti kita dulu datang kepada dunia dalam keadaan suci, mudah-mudahan kita besok pulang dalam keadaan suci kalau lai bersih hati awak selama menjalani kehidupan di dunia. Itu ayat yang kita kaji yang baca tadi, surah Ar-Rum ayat 41-42. Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan dua tangan manusia. Allah ingin merasakan kepada mereka akibat perbuatannya agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Qul siruna fil ard. Katakanlah Muhammad, berjalanlah kamu di muka bumi. Lihatlah kesudahan orang-orang yang membuat kerusakan itu. Mereka itu orang yang mempersekutukan Allah. Itu ayat yang akan kita kaji malam ini. Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan. Lah nampak rusak di darat dia gitu. Allah lah terjadi tanah longsor, lah terjadi banjir, lah rusak darat itu lah. Di laut juga lah terjadi kerusakan. Dahulu laut itu tenang, tapi orang mencari nafkah nelayan situ. Kini laut tadi lah godang ombaknya, tiba badai situ. Tak bisa orang mencari nafkah situ. Di apa rusaknya darat dan lautan tadi disebabkan dua tangan manusia. Kita cari. Imam Ghazali menyampaikan laut itu ibarat hati, daratan itu ibarat lidah. Apabila hati lah rusak, lidah kan rusak. Apa yang kita memahami itu deh. Hati rusak dulu. Apa yang pertama dicabut di Allah di hati kita kalau kerusak awak? Lebih dak pak ibu. Iman. Kan itulah. Dak beriman awak ke Allah lah. Berapa banyak rukun iman? Iman ke Allah, iman ke malaikat, iman ke Nabi, iman ke kitab, iman ke hari kemudian, iman kepada takdir baik, takdir buruk. 6 rukun iman tadi itu dipegang di awak hati itu. Setelah dicabut iman tu di Allah, tak ada iman di awak, tercabut oleh rasa malu. Kini kalau malu ni nambah kurang ini tak? Tak malunya ni lah 60 tahun hidup lunciboy rukuk ke masjid hari Jumat lah kami laki-laki. Tak malu tu. Banyak terjadi seperti itu tu. Iman itu ulama menyampaikan pertama atas dik fil qalbi, ditasdikkan dalam hati, ditetapkan dalam hati awak iman tadi. Yang kedua wa iqrar bilisan, diucapkan dengan lidah bilisan. Apa ucapan kita ke salat? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dan ketiga fil amali yarkam, beramalah anggota tubuhnya tadi. Itu nanti go tu iman. Kolah nan disabui laut tadi artinya hati, berarti apabila hati lah rusak, lidah rusak. Perkata rusak lah. Tak ada keluar kata-kata yang baik di lidah tadi. Tak ada keluar sesuatu yang bermanfaat dari lisan awak tadi. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan dua tangan manusia. Kan hati yang memerintahkan tangan tu baik tak? Hati yang memerintahkan. Hati itu ibarat raja itu buat tadi. Hati itulah yang memerintahkan segala anggota tubuh tadi. Di situnya diperintahkan, tangan kan diperintahkan di hati, mata kan diperintahkan di hati tadi. Kalau nyoleh baik, nyo akan mencari kepada kebaikan.
aidin nas disebabkan dua tangan manusia. Kita kalau manusia ni hadir kini tak? Lain. Manusia asa katanya nas. Nas artinya pelupo. Kita banyak yang pelupo. Lain tak dapat dak. Kalau lupa awak hari lasah ini kita gaji di masjid muslimin, kalau itu lupa tak salah itu. Masjid Salam. Lupa awak hidup kau akan mati, mati kau akan dibangkitkan di Allah berbalik. Kok lupa di situ lah bahaya itu. Sebab kita dahulu dah ada kemudian diadokan Allah sudah tu akan tiada. Tak lama kita di dunia tadi. Kecik Nabi akmarukum baina sittina sabiin. Umur umatku 60 jarang ini 70. Batanyo awak leh kadi masing-masing awak ne batanyo awak ne menjawab. Dari mana yang dulu kau? Awak ne menjawab dari tidak ada diadokan Allah. Sedang di mana awak kini? Sedang di dunia awak kini. Sedang mencari bekal untuk pulang. Kan ke mana awak leh? Kan pulang besok menghadap Allah. Tak dapat dak kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa merasakan mati. Abak pun dek merasa di situ. Rasa itulah besok yang akan dicabut oleh Allah. Lah dijawab yang sebenar diri tadi oleh malaikat maut. Ada rasul dia awak cik leh. Kok dia pergi dia unin tu roti tu tak bes roti dia awak dak mau dilulu roti dia. Rasul tu yang dicabut. Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan dua tangan manusia. Allah ingin merasakan kepada mereka akibat perbuatannya. Allah ingin merasakan kepada mereka akibat perbuatannya. Kalau terjadi banjir bandang, apa yang disentuh dulu? Rasa tak? Rasa apa yang tiba? Rasa takut. Tu rasa tu disentuh tu. Sudah rasa takut tu, rasa sedih, rasa ibu, agar mereka merasakan akibat perbuatannya. Apa sebabnya terjadi? Kalau dunia itu nyogodang, tapi selamatnya dunia tu ada di tangan manusia, di tangan kita kok selamat tu. Kalau di dunia masih banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apa kecak Allah ke malaikat Israfil? Wahai malaikat Israfil, tunda kiamatmu selama 40 tahun. Kalau ledak doa mengucap la ilaha illallah, itu datang kiamat itu. Aku menghormati orang yang menyebut nama aku, kata Allah. Berarti kita harus tetap menyebut nama Allah, tetap berzikir kepada Allah. Itulah Allah menghormati orang yang tetap berzikir dan mengingat Allah tadi. Kadang kita dalam hari sehari tak terkona Allah dakwat. Dalam solat pun kadang 5 minit tak lalu lupa Allah dakwat situ. Le sama itu aja. Jak mengantang anak ayam lebih ngantang anak ayam. Dimasukin cik kalai cik masukin cik. Lupa kontak anda takona anak di Batam ni lah. Ya itulah kita dalam kehidupan tadi berjuang awak. Batanyo sahabat ke Rasulullah, wahai Rasulullah, ambo lama solat tapi ne khusuk lunya dapat dia ambo lah. Apa jawab Rasulullah? Sebetulnya Rasulullah ambo malu bertanya ikut. Apa kecik Nabi, kalau engkau bertanya kepada kebaikan, apa yang engkau malukan? Kalau engkau berhenti solat, kalau engkau tidak khusuk, berarti setan telah menang pada dirimu tadi. Tetaplah solat, kata Rasulullah. Walaupun engkau belum khusuk, yang akan dinilai oleh Allah bukan khusuknya itu besok, tetapi layakin awak untuk melaksanakan solat tadi. Walaupun hati masih ingat kepada yang lain, kepada selain Allah, kita harus tetap solat, kita harus tetap berjuang. Apa kecil Rasulullah? Tidakkah engkau melihat anak ketek umur 1 tahun yang manggung jeribunya? Anak kita ada umur 1 tahun di koja awak ke pintu dia. Lari dari anak tadi. Tidak, bahkan dirangkul dari ibunya tadi. Sebentuk itulah kita dalam salat tadi. Walaupun awak belum khusuk, Allah tu kan merangkul kita. Apa kecil dalam hadis qudsi? Apabila hambaku datang kepadaku sejengkal, aku akan datang kepadanya sehesta. Apabila ia datang kepadaku sehesta, aku datang kepadanya sedepa. Apabila ia berjalan kepadaku, aku berlari kepadanya.
Iza ababtu, apabila aku cinta kepada hambaku, fa iza qataltuhu wa ana tahu, maka aku bunuh ia, akulah sebagai penggantinya. Apa situ tu? Matinya secara sifat situ, dak merasanya oleh sifat tujuh tadi, inyo yang punya, melainkan hanya pinjaman daripada Allah agar mereka kembali ke jalan yang benar. Apa fungsi jalan? Lebih fungsi jalan dak kita. Kalau kita tuik jalan itu sampai ke kumbur dak. Dan kita minta 7 boleh kali saya semalam, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Fungsi jalan mengantarkan kita kepada tujuan. Kan itu fungsi jalan. Aku sidai petang lah pergi umrah ke Makkah lah. Jak sikonya sampai ke Makkah lah. Fungsi jalan mengantarkan kita ke tujuan. Berarti hidup itu adalah perjalanan. Mulai kita dari alam arwah, dari alam arwah berpindah ke alam rahim, dari alam rahim berpindah ke alam dunia, dari alam dunia berpindah ke alam kubur, sampai bila kita dalam kubur? Sampai datang kiamat. Dari alam kubur ke padang mahsyar, dari padang mahsyar mengambil catatan amal kebaikan dan keburukan, kemudian di mizan ditimbang satu persatu antara kebaikan dan keburukan kita. Ada manusia tu langsung masuk surga besok. Para nabi tak ada dosa dah. Kok dosa Nabi Adam kau salah sekali tak? Pinyalah taubat ke Allah. Ada yang langsung ke neraka. Tu orang yang tak pernah solat. Ada yang dihisap. Tu yang kita. Ibarat orang babuik menakik gota. Kalau tak turun ke saya dia apa ditimbang tak? Tak ada enggak ditimbang dah. Tak beramalnya di dunia tu tak timbang. Kita masih berbuat lap, rajin solat, tapi masih berbuat salah, ikulah yang akan ditimbang besok tu. Dicalik kebaikan dan keburukan. Kalau borek kepada kebaikan, surga tempat kembali kita. Kalau masih borek ke keburukan, di sekolah perlu besok syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Jalan yang benarlah dibentangkan oleh Allah. Apa oleh Nabi? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Taraktu fikum amroini intamasaktum bihi malan tadilu abadah, kitabullah wa sunnatur rasul. Meninggalkan aku akan kamu 2 urusan, 2 tuntunan. Barang siapa yang berpegang teguh kepada 2 urusan atau tuntunan tadi, malam tadilu abadah, tidak akan sesat buat selama-lamanya. Tapi dia masuk pulang selamat kepada Allah. Tu dek kita minta je dalam salat 7 boleh kali saya semalam. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang benar. Jalan untuk pulang kepada Allah. Jalanlah dibentangkan disampaikan oleh ulama 7 tingkit jalan tadi. Jalan syariat, tarikat, hakikat, makrifat, mahabbah, fana, baqo. Itunya jalan yang kita tuik. Kita cari jalan di dunia. Mudah-mudahan besok ketika kita pulang, jalanlah dapat kita tempuh, dapat pulang selamat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu ayat nan pertama. Katakanlah Muhammad, berjalanlah kamu di muka bumi. Kita kalau berjalan di bumi tak? Jalan awak. Lihatlah kesudahan orang-orang yang telah berbuat kerusakan itu. Dicalik, disecolik Allah. Caliklah kesudahan orang yang telah berbuat kerusakan itu. Kalau di zaman nabi-nabi yang lain, diterima deknya musibah ketika nabinya masih ada. Nabi Nuh tiba topan itu tak? Ketika banjir tu tiba, jalobek tiba, apa yang dibaca dek Nabi Nuh yang kedua lagi dalam surah Hud, ya ardu bla'i ma'aki wa yassama'u wa ghidal ma', wahai bumi tahanlah air engkau, wahai langit tahanlah air engkau. Tak lama kemudian air pun menjadi surut. Kau nak jadi pawang itu boleh ayat itu tu, cari garam 7 ma bonton ayat tu kan. Kalau tak tahu 2 isu yang ni salah ayat, awak dah sampai ke Allah tu. Hanya itu yang dibaca oleh Nabi Nuh. Ya ardu bla'i ma'aki wa yassama'u wa ghidal ma', wahai bumi tahanlah air engkau,
telanlah air engkau, wahai langit tahanlah air engkau. Tak lama kemudian air pun menjadi surut. Apa sebabnya? Nabi Nuh tu nyodoke ke Allah. Kita kadang-kadang awak jauh bona awak dari Allah. Atau nan dibaca doa. Kalau solat istisqa lebih pandai kita nya tak. Kalau lama-lama aja jangan sok baca ayat itu mah. Kalau tak tahu dua jangan esok aja ni salah ayat. Berarti kita yang lun sampai kepada Allah. Katakanlah Muhammad, berjalanlah kamu di bumi, lihatlah kesudahan orang-orang yang membuat kerusakan itu. Ditenggelamkan Allah. Diazab Allah. Apa sebabnya? Sebab manusia tu apabila berpaling dari Allah, Allah benci ke kita lah. Kalau kini masam sebola limau, Allah sayang ke awak, cinta ke awak tak cinta ke Allah. Lebih itu kita tak? Bukti tandanya orang yang lah cinta kepada Allah apa? Tak bisa dia meninggalkan perintah Allah. Dek kita kadang-kadang lebih bisa ya. Ibu-ibu kalau lapai boleh, kalau lah bodak kau tuasa ini tinggalnya semuanya asa kadang-kadang sekolah tak doa akan mudah dia awak tu. Padahal solat itulah yang paling tinggi dosanya kita tinggalkan. Ketika datang seseorang yang pezinah kepada Nabi Musa alaihissalam. Maaf ya. Apa kecik wanita pezinah tadi? Wahai Nabi Musa, tunjukkan ambo jalan untuk taubat. Ditanya Nabi Musa, apa dosa engkau? Ambo berzina dengan seseorang, sudah itulah ia nak ambo bunuh. Tunjukkan ambo jalan taubat. Sudah itu disuruh pulang Nabi Musa. Pailah engkau jak siko dosa engkau lah terlalu banyak. Datanglah turunlah malaikat Jibril ke Nabi Musa. Wahai Musa, mengapa tak engkau tunjukkan perempuan tadi untuk bertaubat? Padahal dosa seketik. Bukan tak berdosa bunuh ya, bukan tak berdosa berzina. Tapi apa kecik Nabi Musa ke malaikat Jibril? Masih ada kau dosa yang godang pada itu wahai malaikat Jibril? Meninggalkan salat fardu secara sengaja lebih godang dosanya pada membunuh. Apa kali kita meninggal salat fardu? Kayak ibu hati di badan tak ada. Masih mudah dia awak meninggalkan salat fardu. Apa kata Nabi? As-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Kau masaji kalau tak tiang le mau tagak. Cuba lang kian tiang asado tu kau tagak. Wa man aqamaha faqad aqamadin. Siapa yang mendirikan salat sungguh dia mendirikan agama. Faman tarakaha faqad hadamadin. Siapa yang meninggalkan salat nyolah meruntuh agama. Yang paling pertama sekali dihisab pada seorang hamba adalah salatnya. Inna yuhasabu abdu yaumal qiyamati as-salah. Yang paling pertama sekali dihisab pada seorang hamba salatnya. Kalau ambo contoh nak, haji 0, umrah 0, puasa 0, sudah tu zakat 0, 0 nyampe lah ada nilai. Lah ada nilai deh. Tibuan ko 1 je. Berapa deh? Lebih nampak dia 0 berapa deh? 10.000. Berarti yang angka 1 tadi paling berfungsi. Tiba solat baru berarti dia nampak tadi. Kalau tak ada solat, apa sejadinya? Ibarat di dalam berlian di dalam lamari kaca, nak kunci tak ada pambi dah bisa kita tarik tu. Al-wudu miftah solat, kecek Nabi wudu tu nak kunci solat. Jamu tai kita sedang wudu dah. Kau bunyi kau jaga bori dalam WC ni. Sebuah wudu tu nak kunci solat. As-salatu miftahul jannah. Solat itu nak kunci surga. Kalau wudu tidak baik, solat tak akan khusuk. Kalau solat tidak khusuk, tu payah kita tu. Tu 5 untuk dapatkan solat khusuk dari ulama sampaikan. Pertama, tak boleh berbicara ketika berwuduk. Jadi kita tidak. Jadi kawan sawah sapu tadi, wak sawah senu ni lalu ya. Dari tempat wuduk ke tempat salat tak boleh bertasbih. Apa tasbih? Mata-mata nyai tak boleh lah. Jangan nona lain lah. Ni tuntui bertasbih. Kalau mau tak kawan tak kamano tadinya kawan kayak subhanallah subhanallah aja nyanyi nanti tak lah.
Kemudian sambung suara azan. Kalau ketika wa membaca hayya 'alas shalah apa jawab dewa? La haula wala quwata illa billah. Apa tu? Tak ada daya kami mendapat salat khusyuk ya Allah, tak ada kekuatan kami kecuali dengan izin Allah yang Maha Agung. Hayya 'alal falah, marilah merebut kemenangan. Juga tak ada daya kita menyerah wa qala la haula wala quwata illa billah. Sambung suara azan. Kemudian pahami yang dibaca tadi. Jangan kita terjemahan salat lah. Wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Awak giwa bahasa Indonesia aje. Aku hadapkan wajahku kepada Allah menciptakan langit dan bumi karena condong kepada agama benar, agama yang benar. Ada bos salat itu. Pahami aja yang dibaca tadi. Apa situ? Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wajahnya mana itu? Wajah hati tadi. Namun wajah hati tu maduknya kaduyan lah. Duyan tu kan ori lah. Duyan musim gini. Tiba ladang tanah. Tu nak banyak kita gini duyan. Syariat menyuruh kita maduk ke kiblat. Hakikat ke mana suruh maduk? Ke Allah. Kau maduk ke Allah nampak ya? Samanya madu ayam takwi. Ayam kalau takwi ya adu lah. Kan itu nak liang belakang lah. Sama itu lah salat. Itu kita samanya mau terlebih dapat bawa ibu tak apa tu. Aje tu dalam solat tadi. Wajah di mana dihadapkan? Wajah hati. Kalau hati kita lah pun maunya di dunia, hanya tak mau hadap Allah lah. Tuan Kodi di Padang Gantiang anda mau disaru asu. Harap walak dia gaji. Kotak di dunia ni mandindiang, pandang ke Allah. Sungguh nyata. Sebab di hati itulah tempat Allah memandang. Lah pernah kita muda-muda dulu lah. Dipandang di orang yang ketujuh dia awak dia apa perasaan dia? Malu ada tak? Malu tak? Dalam hadis qudsi Allah menyampaikan innallaha la yanzuru fi ajsanikum. Allah tidak melihat kepada bentuk tubuhmu. Tubuh kita nak cari Allah. Wala ila suwarikum, tidak melihat kepada bentuk rupamu. Walakin yanzuru fi qulubikum wa akmalikum. Yang dipandang oleh Allah adalah hati dan amalmu. Jadi kalau lama Rasul dipandang hati awak tadi, Allah kalau dipandang hati awak tadi, kita kosongkan hati kita daripada dunia, barulah Allah memandang ke situ. Bapa mengosongkannya. Tak ada lenyok mengingat dunia. Aku yang paling sulit dia awak. Dunia itu mudah untuk diingat, sulit untuk dilupakan. Lihat dapat kata-kata tu. Dunia itu mudah mengingat, sulit melupakan. Iyalah. Allah sulit diingat, mudah melupakan Allah. Kalau dunia payah lupa itu. Lebih kini lado satu segi lorak masak lado ni antara tongkel lado di bui. Tu lah boleh masaji sembahyang tu. Yaitu kita. Jadi kita kosongkan hati, kosong hati, tak ada dunia situ. Kau ni paling sulit kau. Tu kan kita usahakan dalam jalan kehidupan kita di dunia. Kalau kini dunia itulah nampak dewa rusaknya, tanda-tanda kiamat itulah disampaikan oleh Rasulullah 15 setengah abad yang lalu. Ompik tanda-tanda kiamat tadi. Yang pertama disampaikan oleh Rasulullah, ya takarrabu zaman, perhitungan zaman semakin dokik. Petang sebelum Ramadan ora. Ya santai tak saudara. Dan kedua, wayan kusul ilmu semakin mengirap. Ulama menyampaikan tu banyak ulama mati, boleh diartikan itu. Tapi kini tak banyak orang leh amu ke agama tadi. Pengajian ni lah. Tak banyak leh. Dan ketiga, watasirul khitan. Terjadi fitnah di mana-mana. Mama jo kemanakan gini fitnah memfitnah. Dusana tak belok lah 10 tahun nak wasapuan. Alah tayadi tu gini lah. Dia apa? Dia harta. Padahal harta tu kita tinggalkan. Sabun mandi dibawa mandi, sudah mandi dibawa pulang. Buruk nasib kalau lah mati harta dan banyak dibagi orang. Dah ada harta tu kita bawa. Cuma perlu dia masuk tanah tu 7 tapak. Dan sampai wayat suruh harat kecil Rasulullah. Ditanya sahabat ke Rasulullah. Wa mal harat ya Rasulullah? Apa harat tu Rasulullah?
terjadi pembunuhan, banyak terjadi pembunuhan. Lah banyak terjadi nah. Lihat nonton itu TV tak? Ah itulah tanda-tanda kiamat. Lapisan ozon semakin menipis di hati. Dahulu ketika ambo ketek-ketek sonang baju muari di pane jam 9 dulu tak? Kalau kini le tolok itu lah. Tak tolok dewak lah. Angin. Kalau mencair es yang dikutub kerana pane tadi menjadi lawi lah dunia kau dibuat. Itulah terjadi kiamat tu. Jadi sebut mudah di Allah. Mengapa kiamat itu masih dijadikan Allah, masih ditahan Allah? Mungkin masih ada yang dihormati oleh Allah, yaitunya orang-orang yang tetap berzikir dan mengingat Allah dalam menjalani kehidupannya di dunia. Sudah kita ramaikan juga masjid di musalla tadi. Apa itu? Untuk dapatnya kita mendidik batin kita, untuk dapatnya merasakan bersyukur kepada Allah dalam menjalani kehidupan kita di dunia. Atau berjalanlah kamu di muka bumi, lihatlah kesudahan orang-orang yang membuat kerusakan itu. Di kalau banyak maksiat di kampung tadi, itu diguyur oleh Allah lah. Didatangkan tentaranya, apa tentara Allah? Angin, air, tanah, api, tujuannya itu. Didatangkan oleh Allah itu. Mudah-mudahan di kampung kita ataupun di Ranah Minang sehingga iko kate dilepaskan dari bencana oleh Allah. Dapat bangdatun toibatun warabbun ghafur, dapat diawak ketenangan dalam menjalani kehidupan. Bumi cewang, langit cewang, bumi kadamai, santoso dunia jo akhirat. Dapat diawak di dunia tadi sonangnya sesaat, kemudian di akhirat besok dapat kita selamat pulang kepada Allah. Orang-orang yang memperserikatkan Allah. Itu maka berjalanlah kamu di ke bumi, lihatlah kesudahan orang-orang yang membuat kerusakan itu, orang-orang yang memperserikatkan Allah. Serikat itu apa tuh? Nyadokan tanding-tandingan Allah tadi. Nyotandingkan Allah dengan sesuatu. Nyodak meminta langsung kepada Allah. Usah meminta karena lain untuk perpati itu. Kedatu ke paranormal kunun kar kubur baki ramakan atau ke arwah orang mati. Meminta lawak langsung kepada Allah. Apa situ tu? Kalau meminta kepada selain Allah, syirik namanya, dosa tak diampuni oleh Allah. Ambo pernah nanti kaji lu nandak ke Allah minta, hai sahabat nambampe Ali, Umar, Usman, Abu Bakar, datang ke Rasul yang tiga pada aku. 1 gorak, 2 gori, 3 kudarat, berkat kalimah la ilaha illallah. Le bagi ke kalimah diminta ke sahabat, le Allah minta. Meminta tu langsung kepada Allah. Dalam solat itu doa tu satu tu banyak doa. Ketika kita duduk antara dua sujud, 8 doa yang terpanjang situ. Rabbi firli, ya Allah ampunilah dosaku. Kita kok tak berdosa kok. Hanya yang dijago daripada dosa siapanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksumnya dijago dak Allah salah. Ketika Nabi porang lawan 3.000 orang, Nabi 300 ya. Kalau menurut akal bisa dikalahin 3.000 dan 300 itu. Tak bisa. Diambil qasiat Rasulullah, dilempar orang kafir tadi. Tarasu deknyo inyo ne melempar. Diturunkan ayat oleh Allah. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallah ramah. Tidak engkau yang melempar Muhammad, akulah yang melempar Muhammad, tidak engkau yang melempar. Akulah yang membunuh, tidak engkau yang membunuh. Di situlah diambil kaji de ulama, walaupun awak melempar awak terasa awak, tapi kan kudrat Allah dipakai Nabi tak? Itunya kaji tadi, kudrat Allah, kudrat aku, kudrat Allah sendirinya. Kalam Allah, kalam aku, kalam Allah sendirinya. Hayat Allah, hayat aku, hayat Allah sendirinya. Ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendirinya. Sama Allah, sama aku, sama Allah sendirinya. Dah donan awak cie rupa punya dia awak tadi. Cuma awak merasakan awak dan punya. Ampunilah dosaku, warhamni, sayangilah aku. Disayang awak Allah. Kasih diberikan kepada seluruh makhluk, yang sayang diberikan kepada yang tetap mengabdi kepada Allah. Naluri ketuhanan itulah diagi dak Allah ka kita dulu, alastu birabbikum tu. Kabinatang pun diagi. Ayam kita tak pernah basuh dia lah, jolang lah.
lagu dah nampak lang le lewanyo le takui. Takuinya tu naluri ketuhanan lado setiap waktu. Rabbi fili warhamni wajiburni, tutup aibku. Minta awak ditutup aib. Kalau aib kita ingin dibuka di Allah, buka aib kawan awak, tu aib awak dibuka di Allah itu. Dibuka seorang. Rabbi fili warhamni wajiburni warfa'ni. Ampuni aku, warzukni, beri aku rezeki. Dapat dewa rezeki di dunia tadi. Wahdini, beri aku petunjuk. Wa'fu'ani, maafkan aku. Dado kita tidak masalah hidup di dunia. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala lazina min qablina. Ayat surah Baqarah. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau berikan beban kepada kami, tahmil yang tidak mampu sanggup kami memikulnya. Rabbana faghfir lana, ya Allah ampunilah kami. Zunubana, kesalahan kami. Waghfir lana, ampuni zunubana, dan wafatkanlah kami bersama orang yang berbuat baik. Wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Wafatkanlah kami, cukupkanlah kami beserta orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik dalam kehidupan, orang yang tetap mengajak kepada kebenaran Allah. Itulah orang yang baik. Jadi tinggal kita di Al-Quran tadi. Pertama kita ilmui. Setelah kita ilmui, timbul paham. Setelah awak paham, kita amalkan. Setelah diamalkan, kalau mampu kita dakwahkan. Kita lah berdakwah awak tak? Kalau mencibur awak majak kawan ngampai wirid tak? Itulah dakwah itu. Kecek Rasulullah, khairukum man ta'alama Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan ia. Guru ngaji kan tak rogo kita dah. Kurang rogo dah awak minta 10,000 entah minyak sebulan tak bayu dah awak dah. Tu yang paling godang joso tu. Kalau ambo ku orang lah godang-godang dan ambo ajak ku ngaji di masjid ke. Tapi kalau guru ngaji, mulai di umur 2 tahun dia ajak tu dari berbagai toti itu. Berarti orang yang baik itu orang yang mengajarkan Al-Quran dalam kehidupannya dan mengajarkan ia. Itu Quran itu pertamanya tersuratnya di musnaf yang kita baca. Yang kedua tersiratnya dalam hati. Ketika jadi imam awak kada calik Quran kita baca lah tak? Tersiratnya di hati. Yang ketiga tersuruk di dalam rasa. Sehingga apabila dibaca ayat Quran tadi disentuhnya rasa kita. Apa yang dapat menyentuh rasa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Ala berarti itu tu deh. Apa arti dia? Tiap-tiap yang berjiwa merasakan mati. Kita lebih berjiwa tak? Lai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwasanya kami milik Allah, kepadanya kami akan kembali. Ada di sentuh rasa awak tadi. Lai. Kalau disentuhnya rasa kita. Ketika dibaca Quran tadi, berarti disentuhnya rasa kita oleh Al-Quran dan dibaca dek kawan ataupun kita yang baca disentuhnya. Dalam surah Al-Anfal Allah menyampaikan, innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Yang hanya dikatakan orang beriman apabila disebut Allah bergetar hatinya. Getarnya apa deh? Duyan apa lau 20 je pak ya awak di masjid awak apa perasaan awak deh? Nak pai kena? Tu yang getar apa? Apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, berserah diri. Menyerah kepada Allah. Dalam salat kita juga menyerah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku, matiku milik Allah Tuhan sekalian alam. Artinya sebabnya kita tak boleh merendahkan saudara kita sesama muslim. Kita ledak do nemang dan orang ledak. Nemang cacik orang ledak do ledak. Apa sebabnya? Sagopuk-gopuk ikan pasti ada tulang.
Sakui-kuikan pasti ada daging lah. Sebaik-baik manusia pasti ada salah. Seburuk-buruk manusia pasti ada kebaikan. Allah lebih cinta kepada orang yang berdosa, yang bertobat kepada Allah menyesali kesalahannya, daripada ahli ibadah yang sombong karena ibadahnya. Mana rancak kita? Kan jadi orang sombong ada ibadah, atau kan menjadi orang yang hina di hadapan Allah dek dosa awak. Kita kau banyak dosa awak, kadang awak tak sadar. Dek mencolik je lah berapa banyak dosa dek kita dapat. Dek mandonga lah berapa banyak dosa dapat dek awak. Dek berkata lah berapa banyak dosa dapat dek kita. Itu yang kita mintakan ampun ke Allah. Setiap sudah solat kita tetap membaca istighfar, minta ampun awak ke Allah. Bapa dia minta ampun kita. Kalau lah kalah dia orang yang torak kan minta ampun lah. Ampun pak ya. Seboleh memanah, seboleh kepala ya. Jari 10 kepala cik. Itu kita ketika sujud tu berarti minta ampun lah ke Allah tu. Nah paling dokik Allah tu ke awak di mana, ketika mana dokik kita. Dalam hadis qudsi Allah menyampaikan, aqrabu ma yakulu abdu min rabbih wa huwa sajid fa'aksiru du'a. Yang paling dekat seorang hamba kepada Allah Rabbnya ketika bersujud, fa'aksiru du'a, maka perbanyaklah doa ketika kita bersujud. Berarti kita sedang merendah di hadapan Allah, sedang memuji Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana, maha suci Tuhan kami. Rabbiyal a'la, Tuhan yang maha tinggi, dan dengan kami memujinya. Artinya salat harus kita berusaha untuk tetap salat di dunia. Karena apa? Karena hidup dak takoton de awak, bila datangnya kematian tu dak tentu de awak cik juga tu. Di dalam rahasia Allah ada dulu kisah seorang raja namanya Raja Berudat. Lah diumumkannya kan diarak sekeliling kampung di hari Minggu. Ayakat diumumkan dek du balang kerajaan, ayakat besok dak ada nan boleh orang melintas jalan cik you. Apa sebabnya? Raja kan diarak besok sekeliling kampung. Raja nan boleh, bini putri raja pula dak ada sud nan boleh melintas jalan. Ketika raja tadi lah mulai diarak di jalan tadi, datang orang berpakaian segala putih togak di hadapan di dakik barisan raja tadi. Diambilnya dia balang, siapa engkau? Kalau sudah diumumkan petang dak masuk dak boleh berjalan hari kini, melintas jalan, kerana Raja Berudat akan diarak sekeliling kampung. Ambo ingin bertemu je Raja Berudat hari kini ya. Kerana dia kore nak dan bertemu je raja tadi, datanglah du balang ke Raja Berudat. Wahai Raja Berudat, ada yang ingin menemui yang kau hari kini. Datang raja ke situ, bapaknya, aku adalah malaikat maut yang menjemputmu hari kini. Sedetik pun engkau tak bisa bertangguh. Mereka sedang barak gitu. Mereka sedang makan awak. Mereka sedang lolok gitu. Apabila lah tiba ketetapan Allah, sedetik tak bisa minta encik. Surat tanbari nila tiba, panggilan untung nila datang. Orang punyo datang menjemput dah dapat batang gulai. Tabuju badan tengah rumah, orang kampung datang menjenguk. Malangkah malin kau juang, malasa mencabik kapan. Dek sayang orang dia awak, badan sugiro dimandikan. Dia song badan ke bawah, setibu di tengah laman, bakatu arwah di luar badannya. Rumah godang tinggalah engkau, rumah godang tinggalah tinggal. Bukan ketinggal sementara, pai nyato salamonyo, mambo untung je bagian, pai nenindak babalik lai. Tinggalah anak serta cucu, tinggalah istri je suami, tinggalah kampung je halaman, tinggalah orang yang disayangi. Malah saya pamandian tak konak kobek nelimo bakucung ate je bawah, kobek kapalo menyudai. Bararak tandu kamu saji, mengiring salat ampek takbir di muka imam badan dibaringkan. Kini kita duduk di salat di belakang imam, besok salat disalatkan di muka imam. Dia song badan ke kubur etan ke pendom pekuburan kampung meriang pulau. Tas tiba badan di situ tampak tasira tanah penggalian, tampak mengangol yang lahat berebut orang nak manjawi. Nang manjawi awak bisu anak kemenakan minontu. Bakasul kasih badoro tanah penimudan, bakasul kasih mingkarung bakalang tanah sebingkah. Badoro tanah penimudan tatogak mejanan dua orang kampung babalik pulang. Badanlah tinggal surang sajo. Tampaklah kawan nembah duo, sang kuati orang kemenolong.
Kiranya malaikat mungkar nangkir nan tibo, tanyo tibo sia-sia datang, tanyo jua kadijab. Amal di dunia kok tak ado, dondom sangketo kok lun selesai. Tunaikan kita selesaikan. Dalam hadis ada nampak pertanyaan, jua ada nanam. Pertama, man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Ma nabiyuka, siapa nabi engkau? Ma kiblatuka, ma imamuka, apa kitab engkau? Ma kiblatuka, kemana kiblat engkau? Ma ikhwanuka, siapa saudara engkau? Ma dinuka, apa agama engkau? Ada hadis 6, ada 6. Cuma kalau kita mampu menjawab bisa, man rabbuka, siapa Tuhan engkau ya? Siapa Tuhan awak, mak? Allah. Ayo kini bisa dijawab dah. Kini wak waras. Tapi dalam surah Yasin ayat 63 apa Allah mengatakan? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, pada hari ini kami kunci mulut mereka, tangan mereka berbicara kepada kami, kaki mereka memberi kesaksian terhadap kami, terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan selama hidup di dunia. Kalau ibu lihat dia apa ibu ya boleh je. Tapi ditipu dalam kubur zok kada itu tak jawab dia wala. Itu pertanyaan ma'rifatullah. Kalau kita berusaha di dunia kini, beramal di dunia, mudah-mudahan dapat dewa jawab itu. Kalau dapat dewa jawab man rabbuka apa kecil malaikat, naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin sesaat awak tidur di kubur tadi, hari telah kiamat. Tetapi kalau kita tak tajab itu dewa, aduh le sajaul karak nama 7 kepala ya. Itu nak datang melilit kita besok dalam kubur tadi. Dilili awak dulu sajaul karak tadi buat tamu deh, ikut tolong suuk buat tamu kenyak deh. Apa kecek tanah ke kita. Duk luang berjalan dulu pianto dia tepung buang dan je. Kini lah tiba lampaui dan cuba larang sapi fikoi. Rumah yang gelap, rumah yang tiada teman, rumah kesendirian, rumah yang langit. Dah ada tempat berbagi dewasa itu. Cuma boleh perbanyaklah amal di dunia, perbanyak kita membaca Al-Quran, sebab itulah dapat nanti yang akan menerangi kubur kita setelah kita sampai di alam kubur. Itulah pengajian kita malam ini. Kalau ada salah janggal ambo mohon maaf. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.